Tukang sayur ini selalu nginjek-nginjek dagangannya supaya dibeli orang banyak. Jadi tukang sayur ini males banget meres satu-satu. Menurut dia nginjek-nginjek itu lebih cepat dan nantinya dia bisa jual lebih banyak dan lebih laku. Tapi tiba-tiba ada pelanggan yang mulai nanya nih, apakah sayur yang dia jual itu higienis? Soalnya terlihatnya nggak higienis banget. Tapi tukang sayurnya masih keke, dia bilang ini adalah sayur terhigienis yang pernah kamu lihat. Cuman nyatanya si cewek ini sebenarnya pelanggannya tuh udah tahu apa yang dia lakukan selama ini. Dan bahkan dia itu nantangin tukang sayurnya untuk makan sayurnya sendiri, tapi tukang sayurnya malah nggak mau dan kena mental. Maling ini kena mental karena salah masuk ke dalam rumah emak-emak yang galak. Jadi maling ini berantem sama anak yang punya rumah. Tapi malingnya dan anaknya ini nggak sengaja untuk rusakin TV yang ada di rumahnya. Si mamanya udah galak banget, dia nggak peduli ada malingnya, dia bilang TV itu harus bener. Kalau enggak nanti suami saya akan marah karena suami saya tuh lebih serem dari saya. Di situ malingnya jadi kena mental, bahkan sama anaknya dia itu ngumpet bareng. Akhirnya dia masuk ke dalam rumah pura-pura untuk mati aja, supaya ayahnya nggak ngomelin mereka. Pas mereka pura-pura mati, tapi ayahnya datang dan ayahnya udah mengetahui semuanya kalau TV dia rusak. Akhirnya mereka berdua kena hukuman dan kena mental deh. Dan si maling sejak saat itu udah gak pernah mau malingin tempat orang lagi karena takut dapat keluarga yang kayak gini. Seorang istri selalu pura-pura meninggal untuk ngeprank suaminya. Jadi suami ini benar-benar parnoan banget. Pas pulang dari kerja dia melihat berita ada satu keluarga yang dihabisi nyawanya sama maling. Di situ si suami langsung pingin cepet-cepet untuk pulang karena ingin menjaga istri dan anaknya. Namun sesampainya di rumah dia itu syok banget karena melihat anak, istri, bahkan kucingnya udah meninggal. Pas dia lagi nangis-nangis, ternyata ini semua cuman prank doang. Dia udah takut banget kehilangan kucing, istri, dan anaknya. Tapi tiba-tiba saat mereka udah senang-senang aja, mereka mendengar sebuah berita di mana kereta yang ditumpangi suaminya mengalami kecelakaan dan semua orang meninggal yang ada di sana. Yang mana yang berarti yang sebenarnya meninggal itu adalah suaminya. Yang datang ke rumah itu adalah hantu dari suaminya yang masih khawatir sama keluarganya. Karena terlalu bosan sama cewek, cowok ini nekat pacaran sama Annabelle dan bikin Annabelle itu baper. Jadi dia mulai bosan pacaran sama pacarnya yang merupakan manusia. Tiba-tiba pas dia pindah ke rumah baru, dia ketemu sama boneka Annabelle yang mirip banget sama pacarnya. Sama-sama dikuncir dua juga. Lama-kelamaan dia mulai jatuh cinta dong sama boneka Annabelle itu. Bahkan dia itu malah bikin baper boneka Annabelle dengan sering megang-megang dia. Tapi boneka Annabelle akhirnya udah terlalu baper dan bahkan pasang ke sosial media kalau dia pacaran sama manusia. Lama-kelamaan boneka Annabelle juga jadi posesif banget. Di sini dia minta tolong orang untuk keluarin roh dari boneka Annabelle, tapi semuanya terlambat. Satu geng cowok bocil ini dipaksa pakai sampah untuk datang ke pesta yang besar. Jadi bocil ini adalah anak tukang bersih-bersih di sekolah. Dia itu selalu dikatain sama ini anak. Anak ini adalah anak paling terkenal dan kaya di sekolahnya. Dia selalu bilang kalau cewek ini benar-benar miskin banget. Bahkan dia bilang kalau kamu mau aku bayar operasi ibu kamu harus menuruti semua mau aku. Dimana kamu harus pakai sampah saat datang ke prom night kita nanti. Tapi karena cewek ini benar-benar butuh uang, akhirnya dia menyetujuinya. Karena dia mau membiayai operasi dari ibunya. Akhirnya saat prom dia buat dress dong dari sampah. Tapi sayangnya bukannya dia dikatain, dia malah langsung terkenal di teman-teman sekolahnya dan dapat pujian dari banyak orang. Bahkan banyak banget orang yang suka sama dia dan akhirnya membiayai operasi dari ibunya. Makanya si cewek jahat ini jadi kena mental deh. Lagi naik jet coaster, tiba-tiba sabuk pengamannya lepas semua dan orang-orang kebalik. Jadi di sini ada seorang teman yang ngajak dia untuk naik jet coaster. Awalnya pria besar ini benar-benar dia udah nggak berani sama sekali karena dia merasa jet coaster itu terlalu sempit untuk dia. Apalagi dia nggak tahu sabuk pengamannya itu udah kencang atau belum ya. Sampai akhirnya jet coaster jalan dan dia mencoba untuk menikmatinya. Tapi saat jet coasternya udah mau muter kebalik, tiba-tiba sabuk pengamannya itu copot semua. Bahkan membuat temannya terlempar dan udah meninggal sedangkan dia terbalik seperti ini. Untungnya pihak kepolisian berhasil datang dan menyelamatkan dia. Tapi sayangnya pas mau ditolong, cowok itu benar-benar langsung jatuh dan akhirnya meninggal. Polisi ini nggak pernah bolehin cewek hamil untuk meninggal. Jadi di sini ada cewek yang air ketubannya sudah pecah dan dia mau melahirkan. Jadi di sini umurnya dia itu udah cukup tua, jadi udah cukup perawan banget. Akhirnya mereka panggil 911. Akhirnya para polisi datang untuk membantu cewek hamil ini melahirkan. Dia takut dirinya tidak selamat, tapi polisi meyakinkan dia selamat dan akhirnya ketika anaknya selamat, ibunya malah nggak ada nafas dong.
Di situ polisi benar-benar panik dan merasa bersalah banget dan dia tidak membiarkan ibu ini untuk mati. Bahkan dia berusaha ibu ini supaya bisa bernafas lagi, tapi selanjutnya parah banget. Tapi polisi ini gak pernah membiarkan cewek hamil untuk meninggal karena kewajiban dia masih banyak. Dia berjuang untuk membuat cewek itu hidup lagi tapi tidak bisa. Akhirnya dia kasih nih bayinya untuk cium ibunya terakhir kalinya. Namun setelah ibu ini disentuh sama bayinya, tiba-tiba denyut jantungnya itu ada lagi dan si ibu jadi tidak meninggal. Dan suaminya cuma bisa berterima kasih sama polisi baik ini. Cowok ini kegantung di luar pesawat yang lagi terbang. Jadi dia itu benar-benar cuma ngeplay-ngeplay doang di depan pesawat ini. Jadi sebenarnya cowok ini tuh lagi terjun payung, tapi tiba-tiba tali dia tersangkut. Jadinya dia ngeplay-ngeplay aja di depan pesawat ini. Bahkan dia terombang-ambing yang bikin semua temennya benar-benar panik karena cowok itu bisa meninggal di sana. Polisi juga panik banget dan pilotnya juga panik, bingung cara menurunkan cowok itu. Sampai akhirnya pihak pemadam kebakaran dan pihak polisi juga berhasil menyelamatkan cowok itu dengan menarik dia. Untungnya cowok itu selamat, tapi kayaknya dia trauma deh guys. Cowok ini mau naik jet coaster tapi cuma mau bayar 5.000 perak doang. Jadi cowok ini lagi ada di tempat bermain, tapi dia nawar mau naik jet coaster harga 5.000. Tiba-tiba pas naik jet coaster, pala dia tuh kayak miring-miring gitu. Bahkan kepalanya kayak mau hampir patah. Ternyata jet coasternya itu nggak dijalanin sama sekali, tapi malah cuman didorong-dorong gini supaya kepalanya ikut miring-miring. Dan bahkan pakai kipas doang supaya ada angin. Nggak salah sih, ada harga, ada kualitas. Cewek ini dipaksa berhenti makan sate seumur hidupnya. Padahal cewek ini pemakan sate berat banget, tapi ketika dia melihat cowok yang dia suka sama cewek yang langsing, dia langsung pingin diet dan berhenti makan sate. Tapi lama-kelamaan dia gak kuat banget karena tukang satenya selalu godain dia untuk beli satenya. Namun tiba-tiba suatu hari dia sakit hati banget ketika cowok yang dia suka ngejek dia lagi karena makan sate, jadinya dia gendut banget katanya. Di situ akhirnya dia nemuin obat diet. Dia makan obat diet tersebut, dia bisa langsing dan bisa makan sate seumur hidupnya. Cowok yang tadi pun langsung nyesel banget karena udah ngejek dia. Cewek ini selalu dikejar-kejar sama pria yang berotot dan ganteng banget ternyata karena ini. Jadi semua orang itu benar-benar bingung banget sama cewek ini. Dia itu terlalu baik dan apapun yang terjadi di dia, maupun itu sial sekalipun, dia akan tetap tersenyum. Bahkan dia selalu bantuin semua orang yang gak dia kenal. Pokoknya yang penting dia bisa membuat semua orang itu senang. Dan bahkan dia kasih anak jalanan itu buku gambar. Nah orang-orang bingung dong, apa sih yang sebenarnya dia lakuin? Tapi ternyata karena apa yang dia lakukan itu mendapatkan karma baik, akhirnya semua cowok-cowok ganteng di dunia ini pada ngejar-ngejar dia karena kebaikannya. Bahkan semua cowok berotot itu benar-benar ngerebutin dia karena kebaikan hatinya. Makanya semuanya akhirnya ngiri sama cewek ini.